Perkenalkan, saya Rosela Agustiana. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B sore semester 4, dengan NIM 2892150118. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu membahas tentang pengembangan sistem informasi dan tahapan pengembangan sistem. Dengan dosen pengampu, Bapak Mulyono, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi adalah proses pencarian solusi atau pemecahan dari suatu masalah, baik secara terstruktur maupun berorientasi objek. Pengembangan secara terstruktur biasanya lebih menekankan pembuatan sistem berdasarkan proses kerja atau prosedur yang ditetapkan, sedangkan pengembangan sistem berorientasi objek lebih menekankan pembuatan sistem terhadap peranan objek yang terlibat dalam sistem tersebut. Pengembangan sistem informasi secara terstruktur terdiri dari beberapa kegiatan atau tahapan, yaitu tahap analisis sistem, konstruksi sistem, pengkodean, uji sistem, dan tahap pemeliharaan sistem. Sedangkan pengembangan sistem informasi berorientasi objek terdiri dari tahap analisis, desain, konstruksi, dan penggantian sistem. Pengertian sistem. Sistem merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan bahasa Yunani, yaitu systema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Biasanya, kata sistem sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Adapun pengertian sistem menurut Marimin DKK, sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks. Selanjutnya ada elemen sistem. Yang pertama ada objek, kedua atribut, ketiga hubungan internal, dan keempat lingkungan luar sistem. Karakteristik sistem. Yang pertama, komponen sistem. Sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi, yang saling bekerja sama, membentuk komponen sistem. Yang kedua, batasan sistem atau boundary, merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem lain atau dengan lingkungan kerja. Yang ketiga, subsistem, bagian dari sistem yang beraktivitas dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dengan sasaran masing-masing. Yang keempat, lingkungan luar sistem, suatu sistem yang ada di luar dari batas sistem yang dipengaruhi oleh operasi sistem. Yang kelima, penghubung sistem atau interface, media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem lain. Adanya penghubung ini memungkinkan berbagai sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lainnya. Selanjutnya yang keenam, masukan sistem. Energi yang masuk ke dalam sistem berupa perawatan dan sinyal. Masukan perawatan adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat berinteraksi. Ketujuh, keluaran sistem atau output, hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Yang kedelapan, pengolahan sistem atau proses. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Yang terakhir, sasaran sistem atau objek. Tujuan yang ingin dicapai oleh sistem akan dikatakan berhasil apabila mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian informasi. Informasi adalah sekumpulan data yang lebih berarti atau bermakna setelah melalui proses pengolahan. Informasi merupakan hasil output pemrosesan analisis suatu data atau lebih input. Adapun menurut Gould, BKK, seperti yang dikutip dalam buku Sistem Informasi Akuntansi karya Samiaji Sarasa,
Informasi adalah data yang sudah mengalami pemrosesan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh penggunanya dalam membuat keputusan, sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi adalah hasil proses dari data yang memiliki nilai guna lebih untuk mengambil keputusan dan untuk kepentingan lainnya di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, tahapan pengembangan sistem. Mengapa suatu sistem perlu pengembangan? Yang pertama, adanya permasalahan-permasalahan berupa yaitu permasalahan pada sistem yang lama yang menyebabkan sistem tersebut tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Lalu adanya pertumbuhan organisasi yang menyebabkan kebutuhan informasi yang semakin luas, peningkatan jumlah data yang harus diolah semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru, karena sistem yang lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Yang kedua, untuk meraih peluang dan kesempatan. Dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang pasar. Sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Selanjutnya, langkah-langkah siklus pengembangan sistem. Yang pertama, perencanaan sistem. Dalam fase perencanaan sistem, dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi baru yang jelas yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemakai informasi. Proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Proyek dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk pengembangan sumber daya baru direncanakan untuk dan dana disediakan untuk mendukung pengembangan sistem. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sebuah sistem, yaitu faktor-faktor kelayakan yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan untuk kelayakan teknis, ekonomis, legal, dan operasional. Selanjutnya, faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi dari sasaran bisnis dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan. Nilai-nilai yang dihasilkan dievaluasi untuk menentukan proses sistem mana yang akan menerima prioritas yang tertinggi. Yang kedua, analisis sistem. Yaitu fase analisis sistem adalah fase profesional sistem melakukan kegiatan analisis sistem. Lalu dilakukan proses penelitian, identifikasi dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem, definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala-kendala sistem, ditambah identifikasi biaya, keuntungan, dan estimasi jadwal untuk solusi yang berpotensi. Lalu, pada akhir fase analisis sistem, laporan analisis sistem disiapkan. Laporan ini berisi penemuan-penemuan dan rekomendasi. Bila laporan ini disetujui, tim proyek sistem siap untuk memulai fase perancangan sistem secara umum. Bila laporan tidak disetujui, tim proyek sistem harus menjalankan analisis tambahan sampai semua peserta setuju. Yang ketiga, perancangan sistem secara umum atau konseptual. Dalam fase perencanaan sistem, yaitu harus berguna, mudah dipahami, dan mudah digunakan. Harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan, harus efisien dan efektif untuk mendapat pendukung pengolahan transaksi, pelaporan, manajemen, dan mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen, termasuk tugas-tugas yang lainnya yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya harus dapat mempersiapkan rancangan sistem yang terperinci untuk masing-masing komponen dari sistem informasi yang meliputi data dan informasi, simpanan data, metode-metode, prosedur-prosedur, pihak-pihak yang terkait, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengendalian internal. Yang keempat, evaluasi dan seleksi sistem.
Akhir fase perancangan sistem secara umum menyediakan poin utama untuk keputusan investasi. Oleh sebab itu, dalam fase evaluasi dan seleksi sistem ini, nilai kualitas sistem dan pertimbangan cost-benefit dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Jika tak satu pun alternatif perancangan konseptual yang dihasilkan pada fase perancangan sistem secara umum terbukti dapat dibenarkan, maka semua alternatif akan dibuang. Biasanya, beberapa alternatif harus terbukti dan dapat dibenarkan. Bila satu alternatif perancangan sudah dipilih, maka akan dibuatkan rekomendasi untuk sistem ini dan dibuatkan jadwal untuk perancangan detailnya. Selanjutnya yang kelima, fase perancangan sistem secara detail dan review. Fase perancangan sistem secara detail menyediakan spesifikasi untuk perencanaan secara konseptual. Pada fase ini, semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Perencanaan output atau layout dirancang untuk semua layar, form-form tertentu, dan laporan-laporan yang dicetak. Prosedur ditulis untuk membimbing pemakai dan personel operasi agar dapat bekerja dengan sistem yang sedang dikembangkan. Laporan ini akan berisi semua spesifikasi untuk masing-masing rancangan sistem yang terintegrasi menjadi satu kesatuan. Laporan ini dapat juga dijadikan sebagai buku pedoman yang lengkap untuk merancang, membuat kode, dan menguji sistem, instansi, peralatan, pelatihan, dan tugas-tugas implementasi lainnya. Lalu, tujuan dilakukannya review secara menyeluruh ini adalah untuk menemukan error atau kekurangan rancangan sebelum implementasi dimulai. Jika error dan kekurangan atau sesuatu yang hilang ditemukan sebelum implementasi sistem, sumber daya yang bernilai dapat diselamatkan dan kesalahan yang tidak diinginkan terhindari. Setelah semua review secara menyeluruh selesai dilaksanakan, perubahan-perubahan dibuat dan pemakai dan manajer sistem menandatangani laporan perencanaan secara detail. Terakhir yang keenam, implementasi dan pemeliharaan sistem. Pada fase implementasi dan pemeliharaan sistem, yaitu sistem siap untuk dibuat dan diimplementasikan. Lalu, sejumlah tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Selanjutnya, laporan implementasi yang dibuat pada fase ini ada dua bagian, yaitu rencana implementasi dalam bentuk Gantt chart atau Program and Evaluation Review Technique atau PERT card. Setiap sistem yang telah diimplementasikan akan dilakukan evaluasi dan review untuk keberlangsungan jangka panjang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi tentang pengembangan sistem informasi dan tahapan pengembangan sistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.